Shalom sahabat dan jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Tentunya ini saatnya berbahagia, kita bersama-sama boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini tanggal 1 Juni 2020 sebagai pesan pastoral saya ingin membacakan tentang hari Pentakosta. Terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Saya membaca buat Bapak Ibu Saudara sekalian menyimak. Demikian firman Tuhan. Ketika hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dan berbahasa-bahasa yang lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem tinggal atau diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apa artinya itu?" Ayat 13, tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Sahabat dan jemaat Tuhan, ini adalah peristiwa Pentakosta di mana Roh Kudus dicurahkan untuk pertama kali. Dan kita tahu bahwa murid-murid sedang dalam satu ruangan tertutup, di satu ruangan di mana mereka duduk bersama-sama berdoa, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan mereka satu hati untuk memohon supaya Roh Kudus dicurahkan atas hidup mereka. Dan sesuatu yang luar biasa dan dahsyat terjadi karena ketika itu Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus turun dari langit, maka terdengar seperti tiupan angin yang kencang yang memenuhi seluruh rumah, dan kemudian muncul nyala api di antara murid-murid dan hinggap di antara murid-murid. Dan ini menjadi peristiwa yang luar biasa karena diikuti dengan orang murid-murid berbahasa roh. Mereka berkata-kata dari bahasa yang mana Tuhan menaruh kata-kata itu dalam lidah mereka, dalam bibir mereka untuk diperkatakan. Ketika peristiwa itu terjadi, ternyata tidak hanya murid-murid yang menyadari karena angin dan lain sebagainya. Itu mengundang banyak orang yang pada waktu itu berkumpul untuk merayakan Paskah dan Pentakosta. Ya, orang-orang di seluruh dunia, dikatakan seluruh orang-orang saleh di bawah kolong langit. Jadi semua bangsa ada di kota Yerusalem, mereka yang percaya kepada Allah, mereka ada di sana dan mereka boleh menyaksikan peristiwa yang luar biasa karena kata-kata itu yang disampaikan oleh murid-murid, sekalipun mereka adalah orang-orang Galilea dan orang yang sederhana, tapi mereka bisa berbahasa, bahasa-bahasa yang mana orang-orang itu berasal ya dari seluruh negeri, seluruh bangsa di sana tinggal, dan mereka memahami dan mereka mengetahui kata-kata yang disampaikan.
Dan mereka kemudian menjadi percaya dan melihat mereka begitu terkagum-kagum, termangu-mangu, ditulisnya begitu dengan peristiwa itu. Tapi di sebagian orang yang ada di sana yang tidak memahami, tidak mengerti, mereka menganggap bahwa murid-murid itu sedang mabuk oleh anggur. Nah, dari peristiwa ini kita melihat ada 3 golongan orang yang menanggapi Pentakosta. Yang pertama adalah golongan murid-murid. Saya mendesak kita untuk menjadi orang-orang seperti murid-murid yang mengalami Roh Kudus secara langsung, yang menikmati bagaimana Roh Kudus bekerja dengan luar biasa dalam diri kita. Murid-murid ini adalah orang yang tinggal bersama dengan Yesus, memahami tentang Yesus, mengikuti bagaimana perjalanan Yesus Kristus. Murid-murid inilah yang menanti-nantikan dan mengharapkan Roh Kudus. Dan mereka adalah orang-orang yang ada di dalam lingkup kuasa Tuhan, sehingga Tuhan bekerja melalui hidup mereka dengan cara yang luar biasa. Seketika mujizat terjadi, mereka berkata-kata dalam berbahasa roh, dan mereka dibangkitkan semangat, dibangkitkan spirit mereka di dalam Tuhan. Tetapi ada juga orang-orang yang lain, ya, orang-orang saleh, orang-orang yang tinggal pada saat itu, orang-orang yang mencari Tuhan. Tetapi karena mereka belum sampai pada bagian daripada murid-murid, sehingga mereka hanya kagum, termangu-mangu, wah luar biasa, hebat, dan lain sebagainya. Sampai mereka percaya Tuhan, maka Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Maka saya juga mengatakan bagi kita sekalian, kalau saudara hanya bisa kagum melihat orang berbahasa roh, saudara kagum kuasa Tuhan bisa bekerja dalam orang-orang tertentu, mari masuk menjadi murid Tuhan. Dengan menjadi murid Tuhan, mendalami kebenaran firman Tuhan, Tuhan bekerja dalam diri kita, harapkan Roh Kudus bekerja dalam diri kita, kita akan menjadi pribadi yang luar biasa, berubah sedemikian kuat di dalam Tuhan. Nah, ada golongan yang ketiga, yaitu golongan orang-orang yang menyindir. Ini orang-orang yang tidak saleh, orang yang tidak benar, tidak mencari Tuhan. Maka mereka hanya sekedar melihat sebuah fenomena. Dan ketika mereka melihat sebuah fenomena, maka mereka beranggapan itu sesuatu yang aneh. Dan mereka memakai pikiran mereka yang sangat terbatas, logika mereka yang sangat terbatas, bahkan pikiran dan logika yang mana mereka memang hidupi, saudara sekalian, lakukan. Maka mereka menyindir sebagai orang yang mabuk oleh anggur yang manis. Itulah yang ada dalam pikiran mereka. Mereka punya pikiran seperti itu, artinya mereka juga melakukan mabuk itu, melakukan hal yang tidak betul itu. Maka mereka tidak mendapatkan lawatan Tuhan, tidak mendapatkan jamahan Tuhan, tidak bisa merasakan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Oleh sebab itu sahabat dan jemaat Tuhan yang dikasihi, sebagai pesan pastoral pada saat ini, mari jadilah murid Yesus Kristus. Sungguh-sungguh biarlah kita berada dalam lingkup kuasa Tuhan. Biarlah kita mengharapkan Roh Kudus, dan biarlah Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Ketika Roh Kudus bekerja dalam diri kita, itu akan mengubahkan hidup kita. Kita menjadi pribadi yang berani seperti murid-murid. Kita menjadi pribadi yang benar di hadapan Tuhan seperti murid-murid. Kita mengalami lawatan Allah secara nyata sebagaimana murid-murid. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mau berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dan sahabat yang menyaksikan melalui YouTube ini. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Biarlah hati mereka tertuju kepadamu, dan biarlah mereka senantiasa ingat akan Engkau, bahwa mereka adalah murid-murid-Mu ya Tuhan. Mereka menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak benar. Mereka mendekatkan diri kepada Tuhan, tekun dalam doa, dalam penjelasan akan kebenaran firman Tuhan, dan mereka mengharapkan Roh-Mu turun. Maka mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Roh-Mu ya Tuhan turun atas mereka, sehingga mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus yang memberikan urapan yang baru, urapan yang tak terbatas, urapan dari tempat maha tinggi, yang memberikan kemampuan mereka untuk berbahasa lidah, sehingga mereka boleh berdoa di dalam roh dan kebenaran. Maka Tuhan berkati atas mereka sekalian, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu juga berdoa, biarlah Engkau menolong setiap anak-anak-Mu pada saat ini yang sedang dalam masa-masa sukar,
oleh karena COVID-19, pekerjaan mungkin tidak ramai, mungkin pekerjaan sudah hilang, bahkan di PHK. Maka Tuhan, kami percaya kekuatan yang sejati, pertolongan yang sejati, penghiburan yang sejati datang daripada Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Maka biarlah Roh Kudus bekerja atas hidup anak-anak-Mu ya Tuhan, dan berikan jalan keluar supaya penghidupan mereka tetap tersedia. Diberkati hidup mereka, diberkati keluarga-keluarga mereka ya Tuhan. Karena itu di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang penuh kuasa itu, aku berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.